mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa saja yang senantiasa dan terus setiap aksinya itu keinginannya adalah untuk mencari dunia, keinginannya berbuat, beramal, beraktivitas, itu adalah pamrih tujuannya dunia, dan pernek-perneknya muafi ilaihim a'malahum fiha. Aku penuhi, aku cukupi, aku kabulkan apa yang dia inginkan. Wahum fiha la yubkhasun. Tidak akan aku sisakan apa yang dia inginkan tentang urusan keduniaan. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Orang-orang seperti itulah yang nanti di akhirat balasannya kecuali hanya neraka. Pangkal seluruh kejelekan, kerusakan itu kalau sudah dunia nyantol di hatinya. Hubudun ya, itu kesengsem sampai mabuk dunia, cinta dunia yang sangat melampaui batas, itu pangkal seluruh kerusakan. Orang kaya di dunia itu mereka adalah orang kaya yang paling sedikit kebaikan dan pahalanya di akhirat, kecuali orang kaya yang sanggup mampu mengeluarkan harta dia ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan untuk memperbaiki akhlak manusia. Hajat kebutuhan tercover muncul terus, itu namanya bukan kebutuhan tapi adalah keinginan. Kalau yang sudah muncul keinginan, seluruh dunia ini tidak akan mampu memenuhi seorang manusia keinginannya. Dan Nabi juga berdoanya, wala taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Janganlah kau jadikan kami ya Allah dunia itu puncak obsesi, impian dan keinginan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Pada pagi hari ini, setelah kita secara lamhatan perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, teori itu kita aplikasikan di dalam kehidupan. Berarti kita ambil contoh dari kesyirikan itu. Pagi hari ini kita ambil contoh amsilatu asyirkil akbar, contoh syirik akbar, contoh syirik besar. Syirik besar itu resikonya kemarin syirik yukhriju anil millah, syirik yang mengeluarkan seseorang dari daerah Islam. Timbangan syariat, bukan timbangan KTP. Dalam timbangan syariat, orang berbuat syirik akbar itu resikonya di sisi Allah itu keluar dari wilayah Islam, bukan digaris dalam Islam. Sudah keluar dari Islam alias riddah. Dalam fikih ada namanya bab riddah, bab yang membatalkan Islam, berarti dia murtad. Itu dalam sudut pandang syariat,
bukan sudut pandang layaknya kita hidup di negeri yang kita cintai, wong KTP-nya masih Islam kok dikatakan kafir. Itu bukan begitu ya. Jadi dalam timbangan-timbangan syariat Allah tetapkan amalan-amalan yang itu divonis keluar dari Islam. Nomor 2, na'udzubillah min dzalik, yukhallidu sahibahu finnar, menjadikan pelakunya itu kekal di neraka kalau mati tidak sempat bertaubat. Ini juga harus kita hati-hati. Yang kita contohkan kemarin, ibarat mati itu iqomah yang dikumandangkan Bang Ghafur sudah azan, maka segera bertobat, banyak istighfar, tobat, apalagi tobat dari syirik akbar, andaikan yang kita sadar ataupun tidak sadar. Kalau sudah azan kita belum banyak tobat, padahal sebentar lagi beberapa menit iqomah. Kalau iqomat itu diibaratkan kematian, umur kita ini sudah kondisi sudah azan. Kalau orang sudah azan, kalau tidak gasik bergegas dan segera, terlambat takbiratul ihramnya imam. Nah ini kalau tidak bertaubat, pelaku syirik akbar terancam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik akbar. Itu maknanya ketika mati tidak sempat bertaubat. Na'udzubillah, nas'alullah, kita mohon pada Allah diampuni dan kita bertaubat, sadar ataupun tidak sadar yang mungkin telah jatuh, kita lakukan itu. Nomor 3, di antara spesifikasi syirik akbar itu adalah menjadikan seluruh amalnya, prestasi sejak akil balik, sejak balik dia Islam itu sampai dia jatuh berbuat syirik akbar, 0, 0, hangus. Jadi terhapus semuanya, data kebaikan itu dihapus oleh Allah karena satu syirik akbar yang ia lakukan. Apapun, bukan hanya satu amal yang dilakukan, seluruh kreasi kebaikan amal dalam Islamnya sejak akil balik sampai dia berbuat syirik akbar, 0, terhapus 0. Jadi kalau dia nggak bertobat terus mulai dari 0 lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, spesifikasi syirik akbar itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, halal darah dan hartanya. Maknanya tidak terjaga lagi, tidak ada keterjagaan, kehormatan darah dan harta itu karenanya dia sudah keluar dari gairah Islam alias murtad alias kafir. Itu timbangan syariat, sekali lagi bukan timbangan tertibnya administrasi. Layaknya kita di negeri yang kita cintai ini, kita punya KTP, bukan berarti KTP-nya Islam, amalannya ngawur berbuat syirik akbar, dia kan agamanya masih muslim. Itu sudut pandang dari pemenuhan administrasi layaknya orang hidup, tapi dalam timbangan syariat itu tadi. Makanya teori ini kita bawa kepada kehidupan. Nah ini pentingnya kita sama-sama terus mohon pada Allah agar istiqomah. Satu contohnya, asyirkul abar, amthilatu syirkil akbar al-awwal, yakni syirkun niyah wal qasad wal iradah. Syirik akbar itu diantaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau di para ulama yang menekuni urusan akidah itu, syirik jatuh dalam urusan niat, isi hatinya, niat di dalam hati itu jatuh kepada selain Allah, diniatkan kepada selain Allah. Syirkun niyah, bahasa mudahnya dia menduakan Allah, apalagi bukan menduakan, bahkan bukan Allah yang dituju, bukan Allah. Kalau menduakan kan masih 50 Allah, 50 selain Allah. Tapi kalau syirik niyah ini total, sudah bukan untuk Allah, pamrihnya, interestnya.
bahasa akidahnya syirkun niyah wal iradah wal qasd. Syirik dalam urusan niat, syirik dalam urutan maksud dan tujuan, syirik dalam masalah iradah, kehendak, getaran dan keinginan hati itu atas nama apa. Nah, ini harus kita muhasabahi, karena ini klasifikasi syirkun akbarun. Yang pertama contohnya itu. Dalilnya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Surat Hud ayat 15-16. Gegara ayat ini ulama yang agung zaman tabi'in disoal, wahai Syekh Al-Imam Ibnul Mubarak, apa yang menjadikan risau dan sedihnya para generasi-generasi dahulu yang pernah dekat hidup bersama para sahabat? Beliau menjawab, ketika beliau melewati ayat ini, apa yang menjadikan mereka risau, gundah, resah dan cemas sekali dalam hidupnya, yaitu ada ayat yang ada di dalam surat Hud berkaitan dengan atas nama apa aksi, isi hati, lisan dan perbuatan yang ia lakukan itu. Itu orang-orang soleh zaman dahulu, ada riwayat di dalam Aqwalus Salaf, dan perbuatannya Abdullah Ibnul Mubarak itu orang ulama, alim juga mujahid. Beliau membawakan yang dirisaukan oleh orang-orang zaman dahulu ketika mentadaburi dan menghayati ayat man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Siapa saja man kana yuridul hayatad dunya, kalau ditinjau dari tata bahasa, idza kana, apabila ada huruf kana itu masuk kepada fi'il mudhari' tufidus sabat wal istimrar. Man kana yuridu, kana fi'il madhi, kana bukan yakunu. Tadi bersambung bertemu dengan fi'il mudhari' itu faedah dari cita rasa berbahasa, cita rasanya bahasa, tufidus sabat wal istimrar. Faedahnya seringnya dan senantiasa. Nah gitu. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa saja yang senantiasa dan terus setiap aksinya itu keinginannya adalah untuk mencari dunia, keinginannya berbuat, beramal, beraktivitas, itu adalah pamrih tujuannya dunia, dan pernik-perniknya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Aku penuhi, aku cukupi, aku kabulkan apa yang dia inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun. Tidak akan aku sisakan apa yang dia inginkan tentang urusan keduniaan itu. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Orang-orang seperti itulah yang nanti di akhirat balasannya kecuali hanya neraka. Jadi dibakar di neraka. Wa habita ma sana'u, hangus, terhapuslah seluruh karya kebaikan yang ia lakukan karena tujuannya nyari dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, batal, seluruh yang ia lakukan itu batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan orang-orang soleh zaman dahulu, Abdullah Ibnul Mubarak, menjadikan risau, gusar dan sedih, cemas ketika aplikasi terhadap kehidupan dari ayat ini. Siapa yang nggak pengen dunia? Siapa yang nggak butuh terhadap dunia? Tapi pemberangkatannya diarahkan, dituntut harus untuk Allah. Adapun efek samping, dunia didatangkan itu bukan tujuannya, bahkan mereka pada sedih, ya Allah, takut kalau nanti balasannya dipenuhi di dunia,
di akhirat sudah nggak ada balasan lagi, itu loh. Maksud kami, takut berbuat kebaikan, jangan-jangan datang rizki ini gegara kebaikan yang aku lakukan, kemudian nanti di akhirat sudah balasan itu nol, sudah tidak ada kebaikan lagi karena sudah dipenuhi balasan kebaikan yang ia lakukan itu di dunia. Itu tadaburnya para orang-orang soleh zaman dahulu. Apalagi kalau sudah kayak orang kafir, niatnya memang ansih pure dunia. Na'udzubillah min dzalik, itu jatuh pada syirkun akbarun, syirik besar. Secara tidak sadar, kalau pamrih dan interest seluruh perbuatannya adalah dunia, di sisi Allah menjadikan dia keluar dari garis Islam. Nah inilah kalau kita kembangkan sebenarnya ya nggak ada bedanya dengan orang kafir. Betapa hari ini butuh pencitraan, butuh sebuah klaim, pengakuan di publik, dan seolah-olah menafikan malaikat, raqib dan atid. Setiap event, momen, istilahnya FOMO, kalau generasi milenial itu tidak pengen melewatkan sebuah momen, semuanya masih diabadikan, didokumenkan. Apalagi terus juga diupload besar-besaran agar dunia bisa melihat. Ini kan butuh kejujuran benar. Atas nama apa kita berbuat itu? Kalau jatuhnya kepada selain Allah tadi, pamrihnya dunia, jatuh syirik akbar, syirkun niyah. Itu yang kemarin disederhanakan kalau kita hari Selasa disampaikan oleh Ustaz Taufik, itu dampaknya menjadikan dia lemah, lembek dan kalah dalam pertarungan. Iblis yang tasir, iblis yang menang kemarin, setan iblis yang menang karena kamu mau menyembah, kamu mau memotong pohon itu pamrih kamu sudah dunia kok, maka kamu kalah. Kalau kamu total kepada Allah, sudah kejujuran dan yakin kamu Allah, dunia akan kamu genggam dan kamu kalahkan. Tapi kalau sudah selain Allah, iblis gampang mengalahkan. Intinya begitu nomor pertama ini. Nah ini kalau kita bawa dari sisi tazkiyah, tadi dari sisi tauhid, jatuhnya pada syirik akbar, syirkun niyah. Kalau kita bawa kepada dalam kehidupan kita, orang yang terbiasa interestnya itu dunia, itu sebenarnya pangkal seluruh kemaksiatan dan dosa. Nabi sabdakan hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Hubbud dunya, kasengsem, kasmaran, mabuk dunia, maksudnya cinta dunia yang berlebihan. Kalau sudah umur 40, 50, bahkan sudah di atas 50 itu harus senang-senangnya ibadah. Seket, senang-senangnya ketunan, pakai ketu, pakai kopiah. Senang-senangnya pakai rukuh, pakai kerudung. Itu fitrah orang-orang tua kita dahulu secara filosofi. Dalam bilangan Madura ataupun bilangan angka Jawa itu tidak 50 tapi 50. 50 itu senang-senang ketunan, senang-senangnya pakai kopiah, senang-senangnya pakai rukuh. Tapi ini enggak. Kenapa kamu enggak kajian? Kenapa kamu enggak ada subuh langsung pling-pling? Sibuk. Lah memangnya orang yang nunggu suruk itu sibuk? Pekerjaan orang nganggur. Kan goblok sekali itu. Coba orang ngaji dikatakan pengangguran. Orang waktu nunggu suruk keberkahan pagi itu dikira pengangguran. Itu kan paradigma yang utaknya utak dunia itu. Orang yang majelis ba'da subuh dinunggu waktu suruk itu dikira pengangguran. Orang yang ngaji dan kebaikan itu dikira pengangguran. Karena dia sibuk. Karena utaknya sudah dunia, beralasan seperti itu. Coba pangkal seluruh kejelekan, kerusakan itu kalau sudah dunia nyantol di hatinya. Ngaji nggak akan hadir. Artinya nunggu suruk itu pikirannya dunia. Itu maksud kami kadang kita agak gemes ketika ditanya sibuk dunia atau sedikit-sedikit bubuk. Berarti kalau kita bahas kan orang yang majelis buat kajian itu dikira pengangguran.
Dianggap nggak sibuk berarti kan pengangguran. Nah itu karena otaknya sudah terisi dunia dan dunia, hingga akhirnya keberkahan waktunya tidak ada. Hubbud dunya itu kesengsem sampai mabuk dunia, cinta dunia yang sangat melampaui batas, itu pangkal seluruh kerusakan. Apa tidak kita menghayati? Coba kita bisa teori ini sudah kita nilai atas landasan apa? Apakah murni ingin mensejahterakan negeri yang kita cintai untuk pemindahan IKN? Bansos, rekayasa pelaporannya, kok sampai terjadi itu? Gegara apa? Semua ujung-ujungnya karena ada dunia. Ada dunia, bukan membantu urusan akhirat dan kesejahteraan rakyat. Bansos dalam masa-masa pandemi, rekayasa pelaporan, wali kota yang nelep makanan seperti itu semuanya bermuara karena dunia. Karena dunia ada pangkal, hubbud dunya, cinta dunia, kasmaran terhadap dunia, pangkal semua kerusakan. Lihat artis itu, berani membuka bajunya, auratnya dibuka, dinikmati oleh buaya daratan laki-laki durjana. Karena apa? Ada interest dan pamrih dunia, sampai kehormatannya digitukan mau. Sampai ada ayat-ayat Al-Quran juga dipelintir, padahal kita diperintahkan berputarlah bersama Islam di mana Islam itu berputar. Jangan diputar-putar Islam ngikuti sesuai keinginan musuh. Hadisnya kan begitu, berputarlah duru ma'a kitaballahi haitsumaddar. Berputarlah kamu, berputarlah bersama Islam, bersama Al-Quran, di mana saja Al-Quran itu berputar. Apa cakna Quran? Jangan diputar-putar Islam sesuai keinginan musuh Islam. Berapa orang pinter, profesor, doktor, kiai haji, memaknai ayat Al-Quran dan hadis ngikuti pesanan karena makan uang panas. Sekali lagi ujungnya juga dunia. Hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Kecintaan seseorang kepada dunia itu pangkal seluruh kerusakan. Kalau muncul itu dari sisi realita kehidupan. Kalau kita hubungkan hadis, di samping tadi, kalau sampai nawa itu kita seperti orang kafir, sudah nggak usah dibahas ya. Mereka semuanya hidup ini diarahkan pokoknya nyari dunia, sampai belajar pun tujuannya dunia, membangun infrastruktur, membangun bagaimana kenyamanan kerakyatan itu bukan untuk membantu urusan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi sebatas kesejahteraan fisik, casing, bagaimana dia bisa makan enak, tidur nyenyak, kemudian memuaskan hawa nafsunya. Itu kafir. Nah, begitulah kita mesti hati-hati benar dari poin yang pertama ini, yaitu syirkun niyat, syirik niat dalam seluruh aksi. Makanya surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kalau ditinjau dari akidah, atas nama apa? Iqra, bacalah. Bismi, atas nama apa? Atas nama Rabb kamu, atas nama Allah, alladzi khalaqa, atau atas nama selain Allah kamu berbuat ini. Ada pamrih-pamrih selain Allah. Hati-hati, kalau murni total diancam. Surat Hud ayat 15-16 tadi. Nah begitu. Itulah contoh yang pertama dalam syirkun akbar, syirik akbar yang menjadikan orang itu kalau terbiasa interest dan pamrihnya dunia jatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sedikit kami kembangkan agar kita ini bisa memandang jauh akhirat. Setiap pangkal kerusakan tadi, kalau sudah ada mabuk dunia. Dan sebenarnya nanti dampak lagi selain seperti itu, ya mangkanatid dunya hammahu, siapa yang pure interest hati itu dalam setiap beramal itu dunia, berarti syirik akbar yang pertama, syirik niat tadi, itu Allah jadikan rafahu itmanahu fi qalbi,
Allah angkat, Allah cabut rasa tentram, rasa puas, bukan tentram. Rafa Allah domahkan, Allah angkat, Allah cabut rasa puas yang ada di dalam hati. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Jadi diangkat ghinan itu kan, ghani itu kan cukup, tidak butuh orang. Dicabut perasaan puas dari hatinya, perasaan rasa puas, rasa cukup itu dicabut. Kemudian ditambah, dijadikan wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dijadikan fakir serba kurang itu tepat di depan kelupuk matanya. Nanti kan bisa lihat, gaji sudah 15 juta masih tega korupsi. Uang sudah seperti itu di depan matanya, ngembat uangnya umat, nggak mertimbang ini halal atau haram, nggak ada pertimbangan, gelap. Itu gara-gara apa? Allah sudah cabut ghinahu, dicabut, diangkat perasaan cukupnya ada dalam hati, dijadikan rasa serba kurang di depan matanya. Ini kan realita. Gaji sudah 15 juta masih saja korupsi. Sementara kita lihat orang yang tidak dikenal di dunia, mereka orang soleh yang tersembunyi, atqiyaul akhfiya, orang bertakwa, kaya, tersembunyi, nggak dikenal di publik. Itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang terkenal di dunia. Innallaha yuhibbul atqiyaul akhfiya. Orang itu sangat cinta kepada ahlu takwa, kaya, nggak dikenal orang. Dia sedekah itu nggak pamer-pameran, sembunyi-sembunyi malah nggak ngaku. Infak itu disembunyikan. Hari ini orang seperti ini nggak semuanya orang ada. Makanya dalam hadis itu Nabi sabdakan, seandainya aku itu diberi emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah tinggal di dalam rumahku lebih dari 3 hari, kecuali meskipun hanya 1 dinar. 1 dinar pun aku tinggalkan, karena kalau memang ada hajat untuk melunasi hutang, itu akan aku jadikan alat, aku sedekahkan, aku lempar ke depan, aku lempar belakang, samping kiri, samping kanan. Karena orang kaya di dunia itu, mereka adalah orang kaya yang paling sedikit kebaikan dan pahalanya di akhirat. Orang kaya di dunia itu orang yang paling sedikit kebaikannya di akhirat, kecuali orang kaya yang sanggup mampu mengeluarkan harta dia ke depan, ke belakang, samping kiri, samping kanan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi amat sedikit sekali orang yang bisa seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sering dibawakan oleh orang tua kita ini. Karena nanti kalau ini belum lulus, bagaimana kita bicara berjuang? Hari ini sudah timbunan, padahal hadisnya bukan timbunan. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang itu dapat nikmat Islam. Wa kana aishuhu kafafan, meskipun hidupnya secara ekonomi pas-pasan. Hari ini kehidupannya timbunan, barang-barangnya sudah ditimbun, kulkasnya penuh, masih kurang. Ataupun asetnya sudah lebih dari hajat kebutuhan, masih kurang. Itu namanya dijadikan oleh Allah rasa fakir di depan kelopak matanya. Sudah punya 1 ini loh, rumah bisa ditempati, menginginkan rumah yang itu lagi. Sudah ada mobil ini 1, pengen mobil yang itu lagi, pengen ini. Tidak ada berhentinya, kalau kecuali nanti sampai dibawa ke jeruk purut, timbun tanah, baru puas, selesai itu keinginan manusia. Maksud kami di kuburan itu baru selesai. Begitu. Jadi ada. Itu namanya, maksud kami tadi, dijadikan fakir. Oh, sudah seperti itu, masih bisa ngembat uangnya umat. Berarti kan muncul keinginan, padahal kaidahnya ahlul iman, ahlul Islam, Allah bimbingkan kisah Qarun, suruh membaca. Dalam surat Al-Qasas itu kisah Qarun. Qarun sampai disebutkan harta karun.
Itu ada orang yang sampai tergoda, alangkah indahnya, ya laitani, alangkah indahnya kalau saya seperti Qarun itu. Sudah kajen, keringan, terhormat, kemudian senantiasa apapun yang diinginkan kayak kemauan raja, apapun yang dimaui sudah punya dunia. Jabatan tinggi, dunianya melimpah ruah, diagungkan oleh kaumnya karena hartanya. Ditegur oleh temannya yang mukmin. Kemudian di tengah-tengah kisah Qarun itu, sebelum dibenamkan hartanya itu, kisah yang di situ acuan kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu kan kisah Qarun. Di tengah-tengah kisah Qarun itu bimbingan kepada Rasulullah, bimbingan kepada umat Rasulullah, carilah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah dengan nikmat dunia, nikmat istri, nikmat anak, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat waktu, sudah pensiun masih sehat. Ini nikmat, tidak semuanya orang bisa melangkahkan kaki ke masjid. Nikmat sehat, nikmat uang, nikmat kendaraan, nikmat rumah, semua nikmat yang berkaitan dengan dunia dan harta. Itu untuk apa? Jadikan itu untuk alat ibadah, jadikan itu jembatan tol, jembatan emas agar mewah, sukses akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya saja jangan kamu lupakan hajat kebutuhan kamu di dunia. Coba, wala tansa nasibaka. Jangan kamu melupakan kebutuhan kamu. Ingat kebutuhan, sekedar kebutuhan. Kalau terus sudah kebutuhannya sudah tercover, paling banter makan kita itu satu pekan berapa kilo, istri kita, anak kita dikalkulasi. Butuh pakaian satu pekan gantinya berapa kali, dikalkulasi. Dan hajat-hajat yang sangat primer itu, kalau sudah diinventarisir, dikalkulasi, selebihnya jadikan alat untuk kemewahan akhirat. Tapi sudah dalam batas tertentu, hajat kebutuhan tercover, muncul terus, itu namanya bukan kebutuhan, tapi adalah keinginan. Kalau yang sudah muncul keinginan, seluruh dunia ini tidak akan mampu memenuhi seorang manusia keinginannya. Kami ulang, dunia ini tidak akan cukup untuk memenuhi sebuah keinginan seorang manusia. Karena manusia keinginannya kayak orang fakir tadi, sudah perasaan serba kurang tadi, sudah kasmaran terhadap dunia, nggak akan cukup. Tapi dunia sangat cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Kalau yang muncul kebutuhan, sekedar kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan berarti kayak tadi, orang kasmaran terhadap dunia tadi, dijadikan rasa kurang di depan matanya, itu serba kurang. Nah begitu, itu mendudukkannya nomor 2 seperti itu. Makanya para bapak sekalian, di poin syirik akbar, niat dan qasad jangan ada yang tereh dunia ini, Nabi pun kan sudah menyontohkan pada diri kita. Nabi doanya setiap ba'da subuh yang sering kita bawa nyari barokah pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah. Mintanya rizki, bukan minta dunia. Satu. Terus juga ingat dalam Al-Quran Nabi dibimbing oleh Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu ayat Al-Quran yang diperintahkan pada Rasulullah. Rabbi zidni, tambahkan padaku ilmu dan kepahaman terhadap syariat Islamku ini. Kalau dulu di masa kelamku ternyata itu salah, saat itu kami tidak sadar. Nah begitu, kalau kita tidak belajar Islam, keyakinan kita terhadap jimat, sabuk, kain kafan, sak dedek pangawe, itu bisa memberi manfaat, bisa nolak balak terhadap para pemegangnya, karena sudah dikeceri oleh apa itu, ya orang tingkatan kita di atasnya. Kalau kita ikut bela diri di daerah gunung-gunung seperti itu jatuh pada syirik akbar, menjadikan sesuatu itu bisa memberi manfaat atau bisa untuk nolak balak. Makanya Nabi tidak pernah minta rizki, minta dunia dalam doa, tapi diminta adalah rizki.
Istri yang solehah itu rizki, anak kita sehat itu rizki. Gitu, bukan hanya semata-mata uang keduniaan, rizki itu. Makanya Nabi doanya adalah rizqon thayyibah. Juga doa Nabi, la taj'al musibatana fi dinina. Tidak ditambah wa dunyana. Ya Allah, janganlah engkau timpakan pada diriku itu musibah yang menimpa agamaku, titik, bukan menimpa agamaku dan duniaku. Maknanya kalau ditimpa musibah urusan dunia, terhempas oleh misalkan corona sampai mati, tidak masalah. Justru itu bagian dari kemuliaan ahlul iman, ahlul tauhid. Terhempas sebuah kena virus, nilainya syahid. Maka Nabi juga hanya jangan kau timpakan musibah itu menimpa agamaku. Kalau hanya menimpa urusan dunia, ringan. Dihilangkan rumahnya, dihilangkan anak dan istrinya, dia sabar, itu letak pahala dan menghapus dosa bagi ahlu tauhid. Nah begitu. Dan Nabi juga berdoanya, wala taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Janganlah kau jadikan kami ya Allah dunia itu puncak obsesi, impian dan keinginan kami. Gitu. Artinya kalau kita mentadaburi doa-doa, baik doa pagi itu ataupun di doa-doa datang dari Nabi, tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu Nabi minta dunia, minta rizki, karena yang mencukupkan itu Allah, bukan gaji kita yang mencukupkan, bukan dunia yang mencukupkan. Makanya kita contohkan tadi, lah kan sudah selevel gaji di atas 7 juta kok masih bisa ngembat uangnya umat, karena merasa tidak cukup. Perasaan serba kurang itu ditanamkan oleh Allah ketika dia mencanangkan seluruh aktivitasnya nyari pamrih dunia. Jadi nggak tentram ketika disoal, kenapa kamu nggak ngaji? Sibuk. Memangnya orang yang ngaji itu pengangguran? Nah gitu. Ya Allah, la ilaha illallah. Nah begitulah Pak sekalian, poin yang pertama ini kesimpulannya syirkul akbar. Yang pertama adalah syirik niat. Jangan sampai hati kita, apalagi sudah di usia-usia yang senja di atas 50 ini, masih ada pamrih-pamrih dan interest keduniaan. Tetap kita butuh, tapi jangan jadikan nawa itu setiap aksi kita untuk mendapatkan keduniaan. Itu syirik akbar. Ingat kalau sudah tadi, artinya filosofi orang Madura ataupun orang Jawa kan sama dalam urusan angka tadi. Kalau seket kan senang-senangnya ibadah, senang ketunan, ketu itu kopiah. Perempuan ini senang pakai rukuh, pakai kerudung. Kemudian setelah seket tidak 60 tapi sewidak. Sejatine wis meh tindak jeruk purut. Sejatine wis meh tindak. Sebenarnya sebentar lagi dia itu mau berangkat ke kuburan. Sewidak bukan 60, bukan 50. Gitu. Itu kan orang-orang soleh dahulu memberikan pesan. Umur-umur sudah seperti itu penghayatan menghadirkan bekal maknawiyat nanti di akhirat itu sudah fitrah normal. Normalnya itu sudah seperti itu. Gegara karena dunia dan dunia sudah dari kecil masa karirnya di kantor pertanahan, jadi pimpinan pertanahan, pensiun masih ngurusi jadi urusan tanah, umurnya sudah bau tanah, tidak pernah terdetik bekal nyiapkan ke tanah. Nah, ngeri lagi kan itu. Masya Allah, itulah racun sengatan dunia dan manisnya gula dunia. Sudah masuk waktu syuruk, sudah bel tadi. Jadi poin pertama itu syirik akbar. Mari kita hati-hati agar kita tidak jatuh, dan ini mesti membuatkan kita juga tidak akan tentram kalau sesuatu diarahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.